Oke, what's up guys? Ya, kita tadi akan membahas pertandingan Indonesia lawan Bahrain ya, yang dimana kita menang 1-0. Kita lihat statistik dulu, dimana statistik akhir Bahrain unggul sedikit possession 58-42, walaupun di babak pertama kita lebih unggul karena Bahrain lebih inisiatif keluar di babak kedua. Terus total shoot sama-sama 7 dan on target kita unggul sedikit 3-1 dengan Bahrain. Dan kalau melihat dari ini statistik line up kita yang memang gokil banget itu oleh Romeni. Mungkin kita bicara dari strategi dulu ya. Ketika menghadapi Bahrain kita emang melihat dari line up yang keluar, emang pelatih timnas Patrick Kluivert emang nggak bermain akan lebih dalam, menunggu counter, nggak bermain yang gegabah seperti waktu melawan Australia, tidak terlalu ambil resiko dan defensive line yang tinggi ya. Dan itu cukup bijak karena kita perlu poin ya, bukan ajang-ajangnya coba-coba lagi karena ya. Setelah kekalahan kemarin dan cukup telak, kita sangat perlu kemenangan melawan pertama melawan Bahrain dan 3 poin lawan China, dan 3 poin yang kita dapatkan malam ini memberikan asa kembali bahwa kita ada harapan untuk melaju ke round 4. Round 3. Ini kan round 3. Oh ya, round 4. Nanti kan round 4. Nah, kalau melihat dari starting line up memang 3-5-3-4-3 atau 3-5-2 lah, fleksibel formasinya. Iya, karena tapi emang kita nggak bisa pungkiri ketika kita memakai formasi dengan line tinggi dan menyerang dan penguasaan bola full, itu harus perlu chemistry yang lebih antar pemain dan koneksi antar pemain. Komunikasinya penting banget. Iya, walaupun mereka seandainya pun punya kualitas yang bagus, kalau chemistry nggak ada, itu nggak bisa berjalan. Jadi dengan cara bermain lebih sabar, menunggu dan melakukan counter attack kombinasi itu yang lebih possible. Dan juga kalau misalnya berbeda dengan level klub yang latihan setiap hari. Ya. Jadi ya, ketemu tiap hari. Ya. Ini kan pemain-pemain yang kalau Itses, Rizky Ridho dan Hafner udah sering lah bermain bersama, jadi chemistry-nya udah kebentuk. Dan yang gue mau soroti adalah perannya Pelum Pesi dengan berduet dengan Tom Haye ini impactful banget dalam pertandingan kali ini. Kalau gue lihat selain dari segi teknik yang emang cocok dengan gaya bermain kita, dengan chemistry belum sepenuhnya terbentuk, formasi tadi itu sudah sangat paling bijak. Dan terus isi pemain-pemainnya kita lihat pada pertandingan tadi seperti peran pemain itu cocok dengan tugas mereka masing-masing, jadi tidak ada yang kesana kemari melewati tugas mereka. Makanya terorganisir lebih bagus. Duet Haye, kita highlight di lini tengah ya, duet Haye sama Pelum Pesi itu sangat cocok. Mungkin tidak yang chemistry 1-2-1, tapi mereka menjalankan perannya masing-masing. Jadi Pelum Pesi lebih nge-cover defense-nya Tom Haye. Iya, ketika lawan menyerang serangan balik untuk stop ball-nya dia, sedangkan Tom Haye untuk meneruskan umpan-umpan distribusi bola untuk ke penyerang. Jadi top banget. Terus juga tadi untuk lini belakang sendiri, ketika kita mendapat serangan, cukup gue beberapa kali melihat ketika terutama karena Bahrain cenderung melakukan crossing ke depan ketika JIJ's duel, terus Hafner siap untuk clear ball. Nah, sedangkan tugas Rizky Ridho lebih making pemain lain. Untuk dan Hafner ini dia punya fighting spirit yang oke banget di belakang, dan sosok yang memang kalau misalnya Verdong di posisi itu agak kurang keluar. Iya, karena dari segi fisik kan Hafner juga menunjukkan dengan tinggi dan posturnya, terutama mental bermain. Ya. Jadi kita emang ada perlu yang kalem mungkin kayak Tom Haye tipe bermainnya, terus ada kita perlu yang lebih sangar seperti Hafner. Tapi berarti dengan komposisi ini mungkin 3 back terbaik ya, dibanding kalau mencoba untuk memasang Max Hilgers sebagai starter. Iya, karena bukan karena Max Hilgers itu jelek, tapi chemistry-nya belum dapat. Ini masalah taktikal ya. Ya. Kalau dari kualitas jangan pernah ragukan Max Hilgers karena dia sudah teruji di. Tapi chemistry di belakang belum terbentuk. Chemistry belum terbentuk dan taktikal. Karena gue melihat Max Hilgers tuh punya jiwa yang menyerang tinggi. Nah, sedangkan dengan Jay juga kadang
ikut menyerang, terus di belakang kan kayak Gak di ada yang Arsenal. cover. Nah, Sementara ini Hubner dan Rizky Ridho siap nge-cover gitu. terus kalau kita bedah sedikit di back kiri dan back kanan, Kevin Dix bagus banget juga bermain sampai beberapa kali duel 1-1. Iya. Eh, Dan punya peran penting dalam setiap penyerangan. Iya, terus Calvin Verdong dengan determinasinya, apa namanya, ketika maju ikut maju, ketika mundur ikut mundur dengan luar biasa. Iya. Verdong ini apa ya, staminanya ya, Iya, gue iya. lihat gak ada Bahkan capek-capeknya. waktu Cornell yang kita gagal itu Iya, Verdong itu langsung kan mau mundur buat nge-cover gitu kan. di counter attack oleh Bahrain, dia yang bisa nyampe oleh pemain lain mengcover gitu Walaupun kan. Karena bukan- yang lain ikut mundur juga, tapi kan rada jauh gitu. Terlambat, ya. Seandainya kena Verdong itu sangat berbahaya banget. Ya, dan karena- itu bukan posisinya dia sebenarnya, wilayah Iya, itu kan. itu kan di sebelah Tapi kanan dia ya. nge-cover semua wilayah lah. Kalau untuk kita bahas lagi untuk lini depan, nggak bisa dipungkiri oleh the real finisher. Ya. Walau kita balik lagi kita bicara ya Tet ya, Ole ini tipikalnya skillful, fleksibel, malah tipikal winger, Cocok di winger. tapi juga memiliki finisher yang Oke. terutama mentalnya dan ketenangannya. Ya. Contoh lah Tet, bukan merendahkan, nggak respect sama Ferdinand kan, Marcelino ya, karena Marcelino juga golnya Ole kan hasil dari asis dia. Marcelino. Tapi yang tadi tuh yang peluang Marcelino itu kan hampir 95% itu gol. Mungkin Kalau kurang Ole tenang, Romeli ya. kurang tenang aja Marcelino. Jadi menurut gua sangat dua kali bermain debut dan ini mencetak gol itu sangat luar biasa. Gol dalam 2 pertandingan itu benar-benar sosok yang kita butuhkan di Iya, timnas lah. karena dari dia first ball dia menyentuh bola itu emang kelihatan Tenang ketenangan. banget, Dia ya. tahu ketika dapat bola mau kemana, Iya. dribble suksesnya juga banyak. ya jarang miss lah, dan juga memang harusnya sebenarnya kalau kita efektif banget kita bisa unggul 3-0. Iya. Pertama dari golnya Ole, kedua Oleh golnya Marcelino ya. Oleh sendiri kan yang peluang matang cuma satu itu doang. Ya. Mungkin suplainya rada kurang karena balik lagi kita juga harus Menjaga menjaga pertahanan. pertahanan kan, agar karena menang harga mati untuk untuk menjaga asa kita. Nah, Jadi kita tidak terlalu mengandalkan kombinasi malah penyerangan, ya. malah Ragnar Lebih yang, direct ke yang depan. kurang kelihatan hari ini Iya. ya, untuk hari ini. Sebenarnya Reinders dan Marcelino dapat peluang besar yang harusnya bisa jadi gol, sayang Iya. banget. Tapi by the way ya 3 poin ini cukup Iya. lah untuk memberikan semangat lagi ke Mental buat mental untuk naik lagi. Dan Ole yang gue notice adalah peran 3 pemain penting banget. Justin Hubner di belakang, di tengah Pedro Pessi, dan di depan oleh Iya. Romani. Itu Untuk sentral per lini ya, banget, untuk per Dan lini. kalau Tom Haye ya tak perlu diragukan lah, pre assist yang gol pertama dari Tom Haye. Tapi juga. balik lagi kekurangan Tom Haye adalah masalah fisik kan. Iya, tapi dia kemarin- ini kan sangat perannya, passing-passingnya lebih maksimal karena waktu melawan Australia dia kayak dimatikan. di mereka selain ada seperti tuntutan dia ikut berlari dan segala macam. Karena Iya. kan Tom Nathan Haye sering sendiri miss, kan ya? yang ya karena Nathan beberapa kali miss, jadi Haye Harus juga nge-cover. mengcover, jadi tenaganya terkuras. Tom Haye disuruh lari nggak bisa bro, tapi kalau Iya. disuruh passing peluang juga kan, free kick dia, Iya, free kick itu dia kan- di awal-awal laga iya, kan itu kan hampir berbahaya juga. mencari gol. Terus kalau masalah juga bahas sedikit tentang pergantian pemain, Efektif kali ini. efektif dan gue impress sih sama Ricky Kambuaya. Emang dia kan mungkin sekitar 15 menit ya itu yang masuk ya. Iya. Tapi ketika Punya gue impact full. selalu lihat ketika pemain ini ketika mendapat first ball gimana? Apakah dia panik? Terus juga Cukup apakah tenang ya? cukup tenang? Terus juga ketika dia dapat bola dia tahu dia mau ngebawa kemana, Iya. mau passing lawan, nggak harus mencetak gol, tapi PC dia kelihatan Dan oleh passing yang Ricky ke Kambuaya. Raiders itu kan bagus. Iya, banget itu kelas Sayang itu banget di nggak bisa efeknya, jadi tapi ya gol. finishingnya kurang. Tapi emang Ricky Kambuaya gue gak heran, beberapa kali gue lihat Udah Dewa step up karena ya? karena di Liga 1 sekarang Dewa dari segi permainannya cukup menghibur. Egy juga step up, tapi sayangnya Egy cedera, makanya nggak bisa ikut. Tapi Kambuaya potensinya lebih ke attacking malahan. Iya, dibanding iya CMF emang ya. karena dia di Liga 1 sendiri lumayan asisnya lumayan banyak ya untuk menghasilkan gol di Berarti membantu Dewa. Ini terbukti bahwa pemain-pemain dari Liga 1 dan lapisnya pun juga step up.
Iya, contoh Di kita match kali ini. Rizky Ridho dan Kamboya bisa mengimbangi. Iya. Ini Nggak berbeda jauh lah gapnya ini kan gitu. kita lihat Kamboya itu juga udah lama ya nggak dapat menit bermain. Ketika dapat menit bermain, Dia menunjukkan bahwa dia bisa. Iya. Dan Renders pun juga demikian gitu. Iya, Renders. Walaupun memang finishnya jelek, tapi di 2 match ini waktu lawan Australia dan Bahrain, dia punya impact yang kalau sedikit lebih matang lagi bisa jadi menciptakan sebuah gol. Iya. Jadi sangat efektif pergantian pemainnya, dan gue lihat juga pun kanan sementara ini emang punya Kevin Dix, bro. Kevin Dix ya. Ya, Wingback itu udah pasti lah Dix dengan Verdong ya. Verdong ya. Memang walaupun kemarin dia gagal penalti, tapi dia gua rasa cukup membayar di match kali ini karena dia Iya. punya kontribusi besar. By the way, kita lihat klasmen, Jepang udah 20 poin, udah pasti lolos tadi ya, sebelum ini juga Ini udah udah. lolos kan. Australia 13 poin, Saudi 10, Indonesia 9, Bahrain 6, Cina 6. Dimana Saudi tadi Kalau barusan kita imbang anggap, dengan Jepang. kita anggap gini aja, kan nanti Bahrain bertemu dengan Arab Saudi, Saudi. Saudi juga mau sekali menang lagi buat dia ngambil kan posisi. ngejar posisi 2. ya. Posisi 2 Australia. Oh, masih terbuka sebenarnya. Iya kan? Ya kan? Iya, Selisihnya kan cuma 3 poin. Terus Australia kalau nggak salah berarti lawan siapa ya? Lawan Jepang ya? Lawan Jepang ya? Iya kayaknya ya. Atau Lawan Bahrain belum ya? Atau udah? Bahrain Lawan Cina. Lawan Cina sama lawan Australia. Enggak, Bahrain lawan Arab Saudi. Kayaknya Saudi lawan Bahrain nih nanti. Saudi pasti akan Berarti mati-matian untuk kalau mengajar Bahrain. Australia kemungkinan lawan Cina. Cina, Jepang ya? Lawan, Jepang belum kan? yang match Yang- keduanya. iya. Nah, jadi semoga gini aja, semoga Arab Saudi kalau bisa Menang dengan Bahrain. menang dengan Bahrain, karena kita rada susah juga sih Untuk untuk mengejar mengejar peringkat 2, Ya. ya kan? Soalnya Australia juga pokoknya peringkat 2 sampai ini nggak ada yang main aman-aman Susah. karena Mereka ngejar poin. harus ngejar satu pertandingan lagi buat ngamanin masing-masing. Seandainya seandainya Saudi menang dengan Bahrain, kita menang dengan Cina, 4 besar hampir Milik Indonesia dan Saudi ya. milik Jadi Indonesia, yang, 3-4 milik Saudi yang Indonesia. paling penting udah peringkat 2, peringkat 3 kasih ke Saudi dan Karena Australia. udah kecil banget karena kita selisihnya 4 poin. Ya. Nah, Sementara kayaknya Australia nggak mungkin lepas deh untuk pertandingan berikutnya. 2 pertandingan. Minimal Dan- mereka 1 pertandingan lagi untuk ngamanin juga kan Sementara untuk run berikutnya. Posisi ini kita diuntungkan karena lawan Cina di home, terus walaupun away dengan Jepang ini Jadi- kan udah pasti lolos. Jadi kalau Jadi dia mungkin akan menurunkan kalau lapis keduanya. Kalau Cina kita seri pun wah lagi dekat karena lagi terakhir kita Jepang. Ya. Walau Tapi ada peluang untuk karena curi Jepang poin di Jepang. enggak Kayaknya dia enggak mengatasi bakalan nggak bakalan yang full otot tim lagi banget karena juga. Karena udah lolos kan. udah lolos dan kemungkinan Nggak bisa dikejar. dia jadi peringkat pertama. Ya, nggak bisa dikejar. Dan by the way, kita punya asa kalau misalnya yang bagus lagi nih ya, pertandingannya Juni ya. Juni. Berarti kita dapat 3 poin dengan Cina dan bisa curi 1 poin dengan Jepang. Itu Mungkin kan. bisa kemungkinan itu udah. Tapi ya balik lagi buat 3 dan tapi mungkin akan berpengaruh juga, bro. Di Peringkat goal 3 difference, dan ya. peringkat 3 dan peringkat 4 di Untuk undian ketemu lawan berikutnya, undian kan? di run Oke. di run 4 selanjutnya. Oke, jadi so far ya walaupun memang kita menangnya tipis, tapi dari segi permainan dan efektivitas kita lebih unggul dari Bahrain. Dan Emang permainan dan berarti hasil Clivert ini nggak yang dipecat ya? nggak bisa dipungkiri juga karena targetnya lolos Piala Dunia, bro. Jadi ya kita lihat selama ini kita dukung Ya aja walaupun dulu. memang round berikutnya tergantung drawing lagi ya. Iya. Tapi ya so far ini masih on the track lah kalau dibilang begitu. Dan Gini bro, gini sedikit gue mungkin. apresiasi dalam pergantian sih kali ini. Kalau Oke. kalau gue sendiri kalau untuk pelatih, kalau kita nggak lolos ke round 4, Kluivert mungkin nggak aman. Ya, Tapi seandainya kita di round 4 dan di round 4 kita nggak bisa lolos untuk ke Piala Dunia, 50-50. itu sudah lah. Karena nggak ada, karena gini kalau kita tarik balik, Sintayong pun kan ditarget untuk lolos ke round 4 ya. kan untuk playoff 3-4. Jadi Kita nggak bisa tahu lawan di round 4 ya, siapa gitu kan. kalau di round 4 sudah itu udah kalau rezeki kita bisa masuk. Ya, Kalau enggak ya udah itu pun sudah Tapi terbaik. paling nggak kita udah
semaksimal mungkin Iya, lah berjuang. karena kita lihat dari perjalanan Sintayong, dia masih meyakinkan kalau bisa ke round 4. Dia nggak bisa juga meyakinkan bahwa kita Iya. akan lolos Piala Dunia. Ya, karena memang Nah, dengan pergantian ini kan pasti secara tidak langsung kalau nggak lolos di round 3 ini selesai nih Kulipot. Ya, Tapi ya. kalau ke round 4 dan di round 4 gagal, ya itu sudah mungkin udah emang belum rezeki. Iya, Gitu nah, aja itu sih. tinggal evaluasi PSSI aja, kita nggak bisa memutuskan, tapi yang jelas yang penting dulu yang ada di depan mata kita bisa fokus untuk ke round berikutnya. Satu lagi kita yang harga mati untuk melawan Cina dan menang. Iya, dan menarik nanti kita bahas match lawan Cina karena udah lama banget juga, nanti kan 2 bulan lagi ya. Dan by the way, kalau misalnya ada sponsor yang mau dukung, Ya. kita akan live IRL di Jepang. Udah kita bikin target di live ya. Apapun mungkin itu ya, produknya. Kita akan beberapa kali kalau Obat bisa- kuat juga oke ya? Obat kuat oke, rokok apapun itu, waffle juga, dan juga by the way ini apa misalnya kita mungkin akan coba live commentary lagi di beberapa pertandingan Liga Inggris atau Liga Spanyol atau Liga Champion. tapi yang waktunya masih make sense lah. Kalau misalnya udah dini hari ya susah juga gitu. Nanti kita koordinasikan lagi lah. Oke, segitu dulu video kali ini. Bravo Timnas untuk 3 poinnya. Tetap semangat, kita dukung Timnas apapun hasilnya. Garuda tetap dada. See you video selanjutnya.